Oke, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi video sebelumnya kita udah sampai kepada men-tracking jawaban. Apakah dia adalah A atau B atau marker A atau marker B. Kemudian dia akan menghasilkan suara sesuai dengan jawaban yang dipilih markernya, ya. Nah, di sini kita copy aja karena kita baru bikin jawaban A. Kita bikin else if name jawaban B, maka audio source-nya stop, dan ini berarti jawaban B soal dan jawabannya adalah B gitu. Nah, di situ ini kan baru sampai ngedeteksi bahwa oh ini adalah jawaban A, jawaban B. Nah, sekarang berarti kita akan mengunci jawabannya dengan menggunakan button gitu. Jadi ketika si buttonnya diklik, maka si jawaban sesuai sama marker itu kita kunci gitu. Nah, berarti di sini kita bikin public void. Nah, kenapa public void? Karena nanti dia bakal dipakai sama si button gitu. Jadi kita harus publikkan. Oke, public void misalnya dia adalah mengunci jawaban. Nah, untuk mengunci jawaban itu berarti harus berdasarkan jawabannya apa. Nah, berhubung sebenarnya di sini itu yang saya nomor 1 sama nomor 2-nya atau nomor 0 sama nomor 1-nya itu ternyata jawabannya dua-duanya adalah A yang betul gitu. Nah, berarti saya kan tinggal kayak gini aja ya. Berarti tinggal if jawabannya A, maka berarti kita bikin benar ya. Kita bikin private integer benar sama dengan 0. Berarti awalnya dia benar nya 0 dulu, kemudian berarti benar plus sama dengan 1. Kita tambahin benarnya jadi 1. Nah, ini adalah kondisi kalau benar dua-duanya adalah A. Tapi gimana kalau misalnya kita bikin itu kan soalnya itu kan beragam. Misalnya ada 10 soal, dimana 10 soal itu beda-beda gitu kan jawabannya. Ada yang A, ada B, C, atau D gitu kan. Nah, berarti nanti itu buatnya seperti ini. If soalnya itu sama dengan misalnya 0 dan jawabannya adalah A ya. Kemudian atau soalnya sama dengan 1 dan jawabannya misalnya B, kalau jawabannya B maka dia seperti ini gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya karena memang contohnya yang punya saya dua-duanya A, berarti yang seperti ini A. Tapi kalau misalnya semuanya A, berarti ini tidak perlu pakai soal 1, soal 2, tapi langsung tulis jawabannya aja. Jawaban sama dengan A gitu. Nah, kemudian ini kan kalau misalnya menambahkan jawaban ya, kalau misalnya dia benar jawabannya berarti si benarnya tambah 1, kalau misalnya tidak benar berarti ya tidak akan dimasukkan ke dalam si benar gitu, jadi nggak dianggap benar. Nah, kecuali kalau misalnya kita mau pakai sistem pengurangan poin, berarti nanti di sini pakai else ya. Kalau mau pakai pengurangan poin berarti nanti else min sama dengan 1 kalau mau pakai pengurangan poin. Tapi karena di sini saya nggak akan pakai pengurangan poin, berarti ini kita hapus saja gitu. Nah, kemudian ini kan sebenarnya saya punya soalnya itu cuma ada 2 ya. Berarti kan kalau misalnya sudah selesai menjawab berarti harusnya masuk kepada endingnya gitu. Jadi kayak kita menghitung deh skornya udah berapa gitu kan. Nah, berarti pakai if kalau soalnya lebih dari 1, karena punya saya tuh cuma ada 2, jadi dia indeks 0 atau 1. Kalau ternyata dia nambah lagi 2 berarti ya berarti udah selesai kan dianggapnya gitu. Nah, kalau misalnya dia soalnya lebih besar dari 1, maka audio source-nya kita stop dulu. Habis itu nah kita harus punya button untuk menjawabnya kan. Nah, tapi kan ketika si endingnya muncul berarti si button jawabnya itu bakal tidak muncul kan gitu. Berarti kita di sini punya public game object ya. Ini misalnya namanya adalah button jawaban. Oke. Kemudian kita juga harus punya endingnya, berarti ya endingnya kayak semacam screen atau misalnya kalau mau pakai gambar silahkan.
game object ending, nanti jadi kayak papan scoringnya lah nanti di sana. Terus abis itu kita pakai public text itu adalah txt score, jadi skornya gitu ya. Nah kalau misalnya nanti mau pakai high score, silahkan di sini buat lagi high score gitu. Nah caranya sama seperti di video augmented reality yang markerless ya, jadi di yang video-video sebelumnya itu udah ada. Oke, tapi di sini saya cuma pakai yang scoringnya aja. Oke, habis itu di bagian sini berarti kita akan set aktif true false kan si button jawaban. Jadi button jawaban set aktifnya kita false kan dulu. Habis itu kalau udah false berarti si endingnya set aktifnya kita true kan. Gitu. Nah, terus kita tulis yang txt score-nya berarti dot text itu sama dengan nilai. Nah, karena kita ini kan cuma punya 2 soal, jadi untuk nilainya kan biasanya kalau nilai itu sampai 100 ya range-nya. Kalau ini kan karena 2 soal, kalau betul semua berarti cuma 2 kan. Nah, sehingga kita akan mengkalikan gitu. Mengkalikan dimana si benar itu dikali dengan 50 sehingga nanti skornya adalah skor terbaiknya adalah 100 gitu. Ya, nanti kita tusringkan karena benar itu adalah integer ya. Oke. Nah, habis itu adalah else. Else itu adalah kondisi ketika si soalnya itu masih ada gitu. Jadi kayak kita nih baru 1 soal gitu mau ke soal kedua ya. Berarti ketika else si soalnya kita tambahkan dulu plus sama dengan 1. Habis itu audio source-nya kita stopkan. Habis itu si audio source dot play one shoot. Nah ini karena ini masih nambah kan, si soalnya masih ada jadi kita panggil lagi gitu. Kita save. Nah habis itu kita mau bikin button untuk nge-restart gitu. Jadi kita mau ulangi, jadi kita bikin void button ulangi. Nah, ulangi berarti kita tinggal cek scene manager dot load scene. Nah, ininya ID ke berapa? Kita masuk dulu ke sini. ID-nya ID berapa? Oke, di sini tadi saya dinonaktifkan dulu, jadi centang semuanya dulu. Jadi kita lihat di sini itu adalah ID kelima, gitu ya. Jadi di sini kita masukkan ya ID 5. Nah, kita save untuk ini. Jadi itu kita masuk lagi ke sini. Oke. Nah, di bagian ini berarti kita akan tambahkan audio source adalah audio source di hierarki ini. Oke, audio clip soal itu soalnya ada 2. Kita masuk pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Kemudian audio clip jawaban ada 2 juga, 1A dan 1B. Kemudian audio clip B ada 2 juga, yaitu 2A sama 2B. Nah, untuk button jawaban kita belum buat, jadi kita akan bikin dulu ya.